Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Hapsari. Nomor induk mahasiswa 2402010020760, program studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur dari mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Untuk tugasnya yaitu mahasiswa membuat presentasi video berdurasi 7-10 menit yang memaparkan rancangan manajemen keamanan cyber untuk sebuah organisasi. Jawaban harus menunjukkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip cyber security management serta kemampuan mahasiswa dalam menyusun perencanaan model dan implementasinya secara strategis. Untuk kali ini saya akan memilih organisasi atau perusahaan digital yaitu Gojek. Untuk daftar isinya, yang pertama yaitu ada profil singkat dari organisasi, yang kedua analisis resiko keamanan cyber dari Gojek, dan yang ketiga ada rencana manajemen keamanan cyber Gojek. Profil singkat organisasi Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan on-demand seperti transportasi atau ride-hailing yang biasa kita kenal dengan nama GoRide atau GoCar. Lalu ada pengiriman makanan, GoFood, pembayaran digital, GoPay, layanan logistik, GoSend, dan jasa lainnya dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Gojek melayani lebih dari 125 juta pengguna terdaftar di Asia Tenggara dan menangani jutaan transaksi digital yang mencakup data konsumen, mitra pengemudi, serta merchant dalam ekosistemnya. Infrastruktur teknologi Gojek itu sangat kompleks, mencakup sistem backend cloud, API integrasi lintas layanan, big data analytics, hingga artificial intelligence untuk personalisasi layanan. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis resiko keamanan cyber Gojek. Analisis resiko keamanan cyber Gojek. Yang pertama yaitu ada serangan phishing dan social engineering. Pengguna dan mitra pengemudi Gojek dapat menjadi target phishing untuk mendapatkan kredensial akun GoPay dan akses layanan. Social engineering juga berpotensi dilakukan untuk mengelabui karyawan agar memberikan akses tidak sah. Yang kedua yaitu ada distributed denial of service. Serangan yang ini adalah serangan yang menyasar layanan utama seperti aplikasi ride-hailing atau GoRide, GoCar, dan pembayaran dengan dapat melumpuhkan layanan, menyebabkan kerugian operasional, serta menurunkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga ada kebocoran data dan pelanggaran privasi. Data pribadi pengguna seperti identitas, lokasi, riwayat transaksi, hingga data finansial sangat sensitif. Resiko kebocoran data akibat celah keamanan database, API yang tidak aman, atau insider threat berpotensi merusak reputasi dan memicu sanksi hukum. Yang keempat ada eksploitasi API dan integrasi sistem. API sebagai jembatan integrasi antar layanan rawan dieksploitasi, termasuk serangan injeksi, manipulasi data, dan eskalasi hak akses jika tidak dilindungi dengan ketat. Selanjutnya, malware dan ransomware. Resiko sistem infeksi Resiko infeksi malware terhadap sistem backend maupun perangkat mitra, misalnya aplikasi dari driver Gojek, bisa menyebabkan gangguan layanan hingga pencurian data. Selanjutnya, ancaman internal atau insider threat. Kesalahan atau penyalahgunaan akses oleh karyawan atau mitra yang memiliki hak akses tinggi dapat menimbulkan kerusakan besar dan kebocoran data. Lalu ada kegagalan sistem dan bencana teknologi. Kegagalan infrastruktur TI termasuk server crash, hilangnya data, atau bencana alam yang mengganggu pusat data dapat mengganggu layanan dan data. Yang ketiga yaitu ada rencana manajemen keamanan cyber Gojek. Tujuan dan prinsip utama dari rencana manajemen keamanan cyber Gojek yaitu menjamin kerahasiaan integritas dan ketersediaan data pengguna mitra dan transaksi secara konsisten. Yang kedua, ada menyediakan layanan yang aman dan andal bagi pengguna dan mitra tanpa gangguan yang signifikan. Yang ketiga, mematuhi regulasi perlindungan data pribadi Indonesia atau UU PDP dan standar keamanan internasional seperti
ISO 27001 dan PCI DSS untuk data pembayaran. Yang keempat, mendorong budaya kesadaran keamanan di seluruh ekosistem termasuk pengguna, mitra pengemudi, karyawan, dan mitra bisnis. Model keamanan cyber yang digunakan oleh aplikasi Gojek, Zero Trust Architecture atau ZTA, memastikan tidak ada entitas baik pengguna, sistem maupun perangkat yang dipercaya secara otomatis. Semua akses diverifikasi terus-menerus melalui identitas, perangkat, dan konteks. Yang kedua ada defense in-depth. Pendekatan lapisan keamanan berlapis mulai dari perimeter firewall, gateway, lapisan aplikasi, web application firewall, API gateway, lapisan data atau enkripsi, hingga monitoring dan respon insiden. Yang ketiga yaitu risk-based approach. Prioritasi pengamanan berdasarkan dampak dan probabilitas risiko, konsisten melakukan evaluasi risiko kontinu dan penyesuaian kontrol keamanan. Infrastruktur teknologi dan kebijakan internal. Teknologi yang digunakan yaitu ada enkripsi end-to-end untuk data di transit dan data at rest, terutama transaksi GoPay dan data pengguna sensitif. Implementasi multi-factor authentication pada setiap titik login aplikasi, dashboard karyawan, dan akses sistem backend. Segmentasi dan isolasi jaringan untuk membatasi akses hanya pada kebutuhan peran dan fungsi. Penggunaan VPN dan komunikasi terenkripsi bagi karyawan dan mitra untuk mengakses sistem internal. Deployment security untuk DevSecOps, di mana keamanan menjadi bagian dari siklus pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, penggunaan layanan cloud dengan keamanan tinggi serta pemantauan berlapis. Lalu, otomatisasi deteksi anomali menggunakan AI dan machine learning untuk mengenali pola serangan yang belum dikenal. Kebijakan internal, enkripsi end-to-end data di transit dan data at rest, terutama transaksi GoPay dan data pengguna sensitif. Implementasi MFA pada setiap titik login aplikasi, dashboard karyawan, dan akses sistem backend. Segmentasi dan isolasi jaringan untuk membatasi akses hanya pada kebutuhan peran dan fungsi. Penggunaan VPN dan komunikasi terenkripsi bagi karyawan dan mitra untuk mengakses sistem internal. Deployment security dengan DevSecOps, di mana keamanan menjadi bagian dari siklus pengembangan perangkat lunak. Penggunaan layanan cloud dengan keamanan yang tinggi serta pemantauan yang berlapis. Dan yang terakhir ada otomatisasi deteksi anomali menggunakan AI dan machine learning untuk mengenali pola serangan yang belum dikenal. Strategi mitigasi risiko dan rencana respon insiden. Mitigasi risiko, edukasi dan kampanye phishing bagi pengguna dan mitra secara berkelanjutan melalui aplikasi dan komunikasi rutin. Lalu ada penerapan teknologi mitigasi DDoS, lalu ada pelindungan API, dan yang terakhir ada penggunaan endpoint protection di perangkat mitra dan karyawan. Rencana respon insiden yaitu pembentukan tim tanggap darurat keamanan yang siaga 24/7. Lalu ada prosedur komunikasi insiden yang transparan dan sesuai regulasi. Lalu simulasi dan latihan insiden secara rutin. Lalu ada yang terakhir analisis postmortem dan continuous improvement dari setiap insiden untuk menghindari pengulangan insiden tersebut terjadi kembali. Demikian presentasi dan jawaban dari tugas struktur mata kuliah Cyber Security Management dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.